semua, gimana kabarnya di minggu kedua bulan Juli ini ya adik-adik? Kayaknya masih liburan kan ya adik-adik ya. Jadi vibes-nya, suasananya tentunya masih suasana liburan. Kakak harap kalian juga masih bersemangat untuk beribadah hari ini. Oke adik-adik, semuanya siap ya untuk memulai ibadah hari ini? Oke, sekarang sebelum kita memulai ibadah, kembali kakak mau ajak semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah kumpulkan kami kembali di tempat ini untuk beribadah sekolah minggu. Jika sebentar kami akan kembali memulai ya Tuhan ibadah kami, berkati jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau yang siapkan hati anak-anak-Mu ini juga untuk dapat memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Nggak ada yang leyeh-leyeh, nggak ada yang duduk bersantai ya, supaya lebih semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Let's go! Mari memuji Tuhan dengan lagu Dikepak-kepakkan Sayapnya. Goyang-goyang kaki
adik-adik, sekarang semuanya boleh duduk. Dan sekarang nih, sebelum kakak mulai dengan firman Tuhan hari ini, kakak punya satu gambar adik-adik. Tara! Kira-kira ini gambar burung apa ya adik-adik ya? Burung ini itu menjadi pemeran dalam cerita firman Tuhan hari ini nih adik-adik. Depannya G. Ayo burung apa? Ada yang tahu nggak? 5 huruf aja nih adik-adik. Dia adalah burung gagak. Nah, apa ya hubungannya burung gagak dengan cerita firman Tuhan hari ini? Oke, sebelum kakak akan bercerita lebih banyak soal si burung gagak, tentunya kakak mau ajak kalian semua untuk mempersiapkan hati sebelum memulai firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah menyertai jalannya ibadah dari awal hingga pertengahan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan-Mu ya Tuhan, Kau yang persiapkan hati kami supaya kami dapat menerima pesan yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan semua yang percaya berkata, amin. Nah, kali ini ceritanya itu tentang bangsa Israel yang memiliki raja yang tidak mengasihi Tuhan ya adik-adik. Namanya Raja Ahab. Nah, Raja Ahab dan istrinya ini ya adik-adik ya, mereka tuh tidak menyembah Tuhan, tetapi mereka justru menyembah dan berdoa kepada patung-patung. Bahkan mereka berdoa kepada patung-patung supaya patung-patung menurunkan hujan untuk bangsa Israel. Tentunya Tuhan tidak suka ya adik-adik ya, karena mereka tidak menyembah kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan pun mengutus seorang nabi yang taat dan mengasihi Tuhan bernama Nabi Elia. Nah, jadi karena Tuhan ini sudah marah kepada perilaku Raja Ahab, Tuhan pun ingin supaya Elia menyampaikan pesannya kepada Raja Ahab bahwa Tuhan tidak akan menurunkan hujan kepada bangsa Israel. Nah, Elia pun taat ya adik-adik ya. Elia pun pergi menghadap Raja Ahab dan Elia pun menyampaikan pesan Tuhan tersebut adik-adik, bahwa Tuhan menghukum Raja Ahab dan rakyatnya dengan tidak ada hujan atau embun yang akan turun ke atas bangsa Israel karena Raja Ahab tidak menghormati Tuhan. Nah, tapi nih adik-adik, Raja Ahab ini justru marah adik-adik kepada Nabi Elia. Bahkan Raja mengusir Nabi Elia dari istana. Bahkan ketika Elia pun keluar dari istana, rakyat Israel ini justru mengejek, mentertawakan Nabi Elia karena mereka tidak percaya kepada perkataan Nabi Elia ini adik-adik. Tetapi tentunya apa yang dikatakan Nabi Elia pun terjadi adik-adik. Sama sekali tidak ada hujan yang turun ke atas bangsa Israel. Udara menjadi panas ya adik-adik ya, kering. Tanah juga jadi keras, dan seiring berjalannya waktu, semua tanaman dan ternak menjadi mati karena tidak ada cukup air ya adik-adik ya. Nah, tapi setelah semuanya itu, bukannya Raja Ahab menjadi percaya kepada Tuhan, tapi Raja Ahab justru menyalahkan Elia atas kejadian ini adik-adik. Dan bahkan Raja Ahab pun memerintahkan tentara-tentara Israel untuk mencari dan menangkap Nabi Elia. Tentunya Tuhan mengasihi Nabi Elia ya adik-adik ya, karena Nabi Elia taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan pun melindungi Elia dengan memerintahkan Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Di sana, Elia pun dapat meminum air yang segar dari aliran sungai. Nah, sekarang nih pertanyaannya adik-adik. Terus, Elia dapat makanan dari mana ya adik-adik ya? Kan tidak ada rumah makan, tidak ada pasar, tidak ada minimarket di dekat situ ya adik-adik ya. Terus makannya
dari mana gitu. Nah, ternyata Elia ini tidak pernah kelaparan karena Tuhan mengirimkan burung gagak. Burung gagak ini akan terbang setiap pagi dan sore di dekat Elia untuk menjatuhkan roti dan daging ke tangan Elia. Jadi Elia ini tidak pernah kelaparan adik-adik. Dia dijagai oleh Tuhan dan diberi berkat sehingga Elia selalu berkecukupan. Dan tak lupa Elia pun menerima segala berkat itu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur karena ia masih diberi kecukupan makanan. Tuhan itu baik ya adik-adik ya. Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa yang dapat melakukan segala sesuatu. Jika ada umatnya yang tidak setia, Tuhan bisa menghukum umat tersebut. Tapi untuk anak-anaknya yang setia dan taat, Tuhan juga akan pasti mengirimkan berkat untuk setiap mereka. Betul ya adik-adik ya? Nah, tentunya sama seperti kita sekarang diberkati oleh Tuhan, kita bisa makan yang cukup 3 kali sehari mungkin, kita punya persediaan air yang cukup, kita bisa belajar, kita bisa bersekolah ya adik-adik ya, punya tempat tinggal yang nyaman juga. Itu semua berkat dari Tuhan adik-adik. Dan tentunya bagaimana cara adik-adik semua menyikapi berkat Tuhan? Jangan lupa untuk bersyukur. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberi berkat oleh Tuhan, tentunya kita harus menanggapi berkat Tuhan dengan berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasihnya gimana Kak? Dengan mengucap syukur atas segala berkat Tuhan atas kita. Dengan berdoa, berterima kasih kepada Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Seperti itu adik-adik. Boleh sesimpel apapun, yang penting itu adalah luapan terima kasih yang tulus dari adik-adik semua. Sekarang nih pertanyaannya, adik-adik selama ini sudah mengucap syukur belum? Ya, jadi ini juga sebagai reminder juga ya adik-adik ya, buat kakak, buat adik-adik semua, bahwa untuk setiap berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, jangan lupa untuk mengucap syukur. Nah, firman Tuhan hari ini cukup sampai di situ adik-adik ya. Sekarang kakak mau ajak semuanya untuk menutup ibadah hari ini dengan berdoa. Semuanya kembali lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami semua selama ini. Kami bisa makan, bersekolah, belajar, memiliki tempat tinggal. Itu semua tak lepas dari berkat pemberian-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk tak lupa mengucap syukur atas segala pemberian-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Jika sebentar ya Tuhan, kami juga akan kembali berpisah. Biarlah Kau yang sertai kegiatan kami selanjutnya dan kumpulkan kami kembali minggu depan untuk beribadah sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, happy Sunday semuanya. Sampai bertemu minggu depan. God bless you.